Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Mandura Podcast bersama saya Aini Hanur dan juga saya Andin Aulia Syarif dengan bintang tamu kita pada Rapot episode kali ini ada Kak Hanifah Rahmadani ya Kak? Iya. Namanya Kak Hanifah Rahmadani? Iya. Oke, dari kelas 12 agama 1. Tanya kabar dulu Din, Kak Hanifah tanya dulu kabarnya. Kak Hanifah apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa Kak? Iya puasa. Adin puasa nggak? Puasa. Puasa. Kak Hanifah akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Nggak sibuk apa-apa sih, belajar kan mau ujian. Oh iya. Kelas 12. Iya. Kelas 12 ya mau ujian. Kapan Kak ujiannya? Tanggal 18 sampai 26. Seminggu ya berarti ya? Seminggu lebih. Iya, kurang lebih seminggu. Lama banget ya ujiannya. Kita juga mau ujian. Kita juga ujian sih. Kelas 10 juga ujian, kelas 12 juga ujian. Di sini ujiannya. Oh iya, kalau kita kan di rumah Jadi, ya. Asik di sambil rumah. Oke. Kak Hanifah ini kemarin waktu ada acara apa namanya? Acara apa sih ini kemarin? Doa bersama kayaknya. Iya, doa bersama. Apa istighosah ya? Kayaknya. Iya, istighosah kemarin Dalam itu. rangka mau ujian. Iya, mau lancaran. ujian. Iya, ada istighosah. Terus kita dengar nih ada suara atas nama Hanifah Rahmadani menang juara Banyak silat. Banyak banget ya kemarin, berkali-kali. Silat kalau nggak salah itu silat tingkat nasional sama tingkat provinsi. Yes, ya ada lagi sih. Ada lagi banyak banget kayak yang yang pertama dulu deh yang tingkat nasional. Apa ini? Silat yang apa sih? Yang seni tunggal ipsi yang nasional. Oh iya. Kalau yang nasional itu dilaksanakan pada kira-kiranya 2023 ya. Itu live pelaksanaannya. Langsung berarti? Ya lewat YouTube pada waktu itu. Oh, lewat YouTube. Oh, berarti virtual, live virtual. Oh, live virtual. Oh, berarti gimana dong, Kak? Maksudnya kayak Kak Hanifah itu di video terus habis itu masuk live itu atau gimana? Nggak nunggu giliran, kan ada kayak urutan nama-nama. Oh, iya, terus kalau disebut juga langsung live maju gitu, disertai banyak orang kan, yang nonton banyak gitu. Oh alah, Berarti nggak store video gitu ya? Nggak. Langsung live. Ya langsung. apa namanya dapat jadwalnya gitu ya? Iya. Nah, itu yang nasional ini yang live itu seni tunggal ipsi ya? Dapat Iya. juara berapa? Alhamdulillah pada waktu itu dapat juara 2. Dapat juara 2 ya, Iya. alhamdulillah. Tingkat nasional loh, Din. Seni tunggal ipsi dapat juara 2 lagi. Kita bisa nggak ya? Bisa dong. Terus Tapi habis itu belum saatnya. tapi belum. Ayo kita nyusul yuk. Kamu aja. Aku nggak Terus- dulu. Terus ada juga yang tingkat provinsi yang tanding ya Kak, kalau nggak salah yang Iya, tanding. Itu juara berapa dan lombanya di mana? Kalau yang tingkat provinsi ya? Iya, provinsi. Itu baru kemarin bulan Desember. Perkiraan tanggal 18 sampai 20. Alhamdulillah di sana dapat juara 2. Juara 2 Dua juga. lagi, ya. Alhamdulillah. Kelas kalau tanding itu kan ada kelasnya Kak. Iya. Nah, Kak Hanifah ini kelas apa? Oh, yang provinsi ya? Oh, yang Oh, juara 2 tadi itu yang Kak kira yang seni kan? Oh alah. Oh, seni juga ada kelasnya. Enggak. Oh, yang Enggak, yang Sama provinsi. juara tapi kan. Heeh. Juara. Yang provinsi kelas? Kelas tanding A. Kelas tanding. Iya. Susah nggak sih Kak? Ya kalau dibilang susah ya susah, tapi susah itu kan bisa dibenahi. Semisal kayak rutin latihan, terus yang maunya nggak bisa jadi bisa, terus ya konsisten. Konsisten. Iya, kalau boleh tahu nih Kak ya, untuk kayak silat, Kak Hanifah ini ikut di apa sih, organisasi atau apa, ikatan apa gitu? Kalau silat saya Iya. itu baru 1 tahun di Rembang karena pindahan dari Kudus. Tapi alhamdulillah setelah
baru buka selama 2 bulan lah, 3 bulan langsung ngurus IPSI. Pada waktu itu alhamdulillah langsung jadi IPSI di Rembang. Kalau namanya itu Persaudaraan Jati Diri Nusantara gitu. Oh, berarti kalau mau jadi anggota IPSI itu harus harus proses dulu ya, maksudnya kayak kita harus mengajukan untuk jadi anggota IPSI gitu, perguruannya maksudnya. Iya, ada prosesnya. Gitu. Oke. Terus untuk Kak Hanifah ini sampai bisa menang lomba, kan Kak Hanifah ini kayaknya nggak cuma tadi yang tingkat nasional terus tingkat provinsi, kayaknya itu udah menang banyak banget gitu kan. Nah, itu latihannya per apa? Per minggu kah atau mungkin ada latihan-latihan khusus? Kalau latihannya itu ada 2 ya, latihan rutin sama latihan kayak atlet, kan beda. Kalau latihan rutin itu setiap hari Jumat sama hari Minggu. Kalau atlet biasanya itu setiap hari Rabu, Kamis itu latihan. Tapi semisal kalau mepet lomba, kalau hamin seminggu lah, itu latihannya bisa full gitu. Berarti kayak semuanya hamin seminggu itu full seminggu buat latihan ya? Enggak hamin seminggu sih, kayak mendekati bulan. Mendekati mau lomba itu kan biasanya itu kayak menambah materi biar makin mantap kan. Biasanya kalau latihan juga sedikit nyantai kan, mau lomba ibaratnya kalau nanti keras-keras latihannya kan kalau cedera gitu. Kalau dibilang mendekati itu mau rutin itu kayak semisal seminggu 2 kali itu jadi 3 kali 4 kali gitu loh. Tapi kalau Kak Hanifah ini berarti hitungannya latihannya udah kayak seminggu 4 kali dong kan. Yang atlet itu hari Rabu Kamis, sama yang latihan rutin biasa itu hari Jumat sama Minggu kan. Berarti udah hitungnya udah seminggu 4 kali gitu. Wah, keren banget sih. Nah, BTW Kak Hanifah ini mondok gak sih? Kalau saya enggak mondok. Enggak mondok. Iya. Rumahnya di mana? Rumah saya Lasem, Karangturi. Berarti asli Lasem, Din? Iya, asli Lasem. Oh, tadi katanya pindahan dari Kudus itu maksudnya gimana? Kalau kan di sini nggak ada perguruan Persaudaraan Jati Diri Nusantara. Yang adanya itu dari Kudus. Jadi asalnya itu IPSI dari Kudus. Terus kalau mau pindah ke Rembang kan harus buat IPSI lagi di Rembang kan. Jadi di Rembang gitu. Oh, berarti kayak sebelumnya tuh di Rembang nggak ada sama sekali. Terus dapat dari Kudus, terus akhirnya dia pindah atau kayak dia nyabang gitu ya Kak? Iya, kayak kalau bisa dibilang kayak ranting. Oh gitu iya, ranting gitu. Iya. Terus dia bikin lagi sendiri di daerah Rembang gitu. Oh iya, kalau boleh tanya nih, Kak Hanifah tuh hobi silat sejak kapan atau gimana sih caranya biar bisa seneng sama silat sendiri? Kalau saya hobi silat itu dimulai sejak saya MTS. MTS saya kan MTS 2, MTS 1 ya? MTS 1 Rembang itu. Kalau apa tadi yang kedua? Yang caranya biar suka silat, biar kayak menarik gitulah. Itu tergantung dari diri sendiri sih. Kalau kan itu semisal kamu ingin kan kudu ada niatan dulu buat ikut. Kalau menariknya itu kayak semisal ada lomba kan bisa buat prestasi, bukan cuma ikut silat itu bukan cuma buat kayak gaya-gayaan doang. Iya, banyak banget gitu. Anak zaman sekarang itu yang ikut silat tapi cuma gaya-gayaan doang. Iya, banyak. Iya, buat pasang story. Kita nyindir gak sih? Enggak gitu. Enggak ada maksud apa-apa sih. Ya enggak apa-apa pasang story, maksudnya gaya-gayaan itu kayak tukaran di luar gitu loh, di luar. Oh, kayak mereka sering bertengkar gitu ya jadinya ya. Kan padahal kan silakan buat persaudaraan, bukan buat kayak gitu. Oh ya, buat kayak kegiatan gak jelas gitu Din. Okay. Terus Kak Hanifah ini suka silat itu didukung nggak sama orang tuanya atau mungkin dari awal orang tua kayak minta gitu kalau silat deh gitu? Orang tua sih alhamdulillah selalu dukung ya kalau itu positif. Tapi kalau nenek saya itu kadang bilang gini, kamu anak perempuan tapi kok malah ikut silat gitu, nggak dibolehin. Terus akhirnya berjalannya waktu kan
ada lomba-lomba terus ikut, khawatir lo kok gelo cawe itu kok gelo ngono. Terus setelah itu menang dapat lomba, seneng nenek saya. Tapi ya sudah berjalannya waktu kan hobinya cucunya kan emang silat ya. Terus dibolehin lah, didukung gitu. Berarti itu ya Din, teman-teman juga buat mungkin teman-teman yang punya kegiatan ya, yang mungkin bermanfaat, yang itu memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada orang lain, tapi orang tua kita menentang, kita tuh harus bisa kasih bukti. Teman-teman. Kayak Kak Hanifah yang awalnya nggak boleh, tapi setelah dapat juara. Iya, dapat juara, terus Kak Hanifah jadi dibolehin untuk mengikuti hobinya kayak gitu. Kalau silat nih, tentang silat itu Kak Hanifah itu keinginan sendiri atau emang dari orang tua kayak kamu harus ikut silat atau kayak gimana gitu, diarahkan mungkin? Enggak sih, kalau silat saya sendiri, keinginan saya sendiri. Karena ini sedikit cerita ya. Iya, nggak apa. Karena dulu waktu SD kayak kan saya ikut silat kan MTS kan, SD tuh sering kayak dibully gitu loh, tahu kan? Oh alah, begitu ceritanya. Ya, terus enggak sih? Enggak lebih ke balas dendam sih. Kan balas dendam terbaik kan dibuktikan sama prestasi kan ya. Yo, keren banget, Masya Allah. Terus waktu MTS itu ada silat kan, terus ikut. Terus nyoba gitu ya. Ya maunya kan gimana ya? Kayak ingin jadi atlet silat gitu. Terus pengen jadi kayak Hanifan, tahu kan? Hanifan Tahu. Nah itu, terus dan inspirasi dari situ, terus ikut latihan. Kemudian ada lomba, pelatih saya ikut kamu ikut lomba gitu, karena bilangnya bagus. Tapi awalnya nggak pede karena kayak baru masih latihan 1 tahun lah pada waktu itu. Terus ikut lomba kok, alhamdulillah juara 1. Ya Popda itu lanjut di Karesidenan Jepara, juara 3 tapi. Iya, kecanduan ya. Bagus kecanduan prestasi gitu kan. Jadi pengen kecanduan prestasi, Din. Ya, tapi kan susah. Iya, ya. prestasi orang beda-beda ya. Beda-beda, bidangnya juga beda-beda. Tapi Kak Hanifah ini sangat inspiratif ya. Bener-bener waktu SD. Pembuktian loh. Waktu SD tadi awalnya dibully, terus habis itu kayak balas dendam terbaik itu adalah melalui prestasi. Terus habis itu awalnya juga neneknya nggak setuju kan mau ikut silat, terus setelah dibuktiin, alhamdulillah sekarang jadi setuju, merestui gitu kan. Oke. Terus Kak Hanifah ini berarti sudah jadi atlet selama berapa tahun ya hitungannya? Selama kurang lebih 6 tahun ini. 6 tahun ini? Iya. Oh berarti dari MTS. Dari MTS-nya MTS kelas 1 berarti? Kelas 1 ya. Walah, 6 tahun. Sebagai atlet silat yang alhamdulillah sudah 6 tahun berkecimpung di dunia silat, itu Kak Hanifah punya tips and trick gak buat teman-teman yang mungkin tadi pertama itu Kak Hanifah seni IPSI, tunggal IPSI, seni tunggal IPSI itu apa sih tips sama triknya? Yang tentu saja kalau seni itu harus diawali dengan latihan ya. Ya mungkin awalnya nggak bisa, terus latihan terus. Saya juga awalnya dulu itu nggak bisa, tanganku kaku. Kan namanya seni kan harus luwes kan gitu. Iya, harus lemes gitu ya tangannya. Harus lemas. Waktu itu latihan sering dimarahin karena kok kamu seni tapi kok lemes, enggak kaku gitu. Terus akhirnya kalau di rumah gitu sesudah latihan coba dilatih lagi, terus sampai akhirnya bisa latihan terus gitu. Kalau tripnya itu ya harus ada keinginan dulu sih dari diri sendiri ya. Kalau terpaksa itu kayak susah gitu. Oh iya sih. Ya, enggak enak. Harus bener-bener niat gitu ya. Oke, itu kalau yang tadi buat seni tunggal IPSI, buat bagian seni. Kalau untuk tanding ini apa kira-kira? Kalau tanding kan banyak kayak teknik, misal kamu mau jatuhin musuh kamu, terus
mukul, nendang, terus hindaran supaya nggak kepukul, nggak ketendang, itu kan pasti dilalui kan tetap ada proses latihannya. Juga tripnya tetap selalu latihan, harus konsisten latihan gitu. Pernah nggak sih kayak ada rasa deg-degan sampai nggak pede gitu pas mau tanding? Wah, kalau itu ya setiap Setiap mau lomba pasti ada. Soalnya kan kadang kita lihat musuh kayak oh ini kok kayak udah Besar-besar bagus banget. gitu. Enggak, kalau besarnya itu enggak. Soalnya kan sesuai bobot kan ada kelas ini bobot ini sampai ini gitu. Kayak gitu. Terus kadang lihat latihan-latihan kayak ya kalau gimana ya? Minder gitu ya. Iya. Kayak kalau dari kita itu lihatnya kayak aduh orang ini kok kayaknya lebih hebat daripada Iya. aku gitu kan. Kayak gitu. Terus pas mau maju itu kan dipanggil kan pesilat sudut kan sudutnya ada dua biru Iya. sama merah. Terus ini ya ada dedeknya sih pas awal-awal, tapi kalau sudah memasuki apa gelanggang namanya itu sudah hilang lah, sudah fokus. Iya, langsung fokus Oh, ke iya. pertandingan gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri rapot episode kali ini, Kak Hanifah mungkin ada pesan buat teman-teman? Ada untuk teman-teman ya kalau mau ikut silat itu jangan dibuat kayak pamer-pameran, terus sok-sokan, terus bertengkar di jalanan. Itu jangan. Lebih baik ikut silat itu untuk menambah prestasi, kan bisa buat semisal mau daftar kuliah atau yang lainnya kan bisa buat tambahan gitu. Semisal kamu nggak pintar di bidang akademik tapi kan kamu berprestasi di bidang non akademik kayak gitu. Andin, ada tambahan Andin? Cukup mungkin Cukup ya. sampai sini aja. Iya tadi saya yang dikatakan oleh Kak Hanifah tadi, pokoknya kita harus terus berproses ya, jangan sampai menyerah ya, kayak Iya. gitulah, kayak kurang lebih. Oke, baiklah kita sudahi rapot episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel Mandua Rembang dan juga komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.